Adi Samanto jadi ya kan. Atau mau tapi kita butuh ini nge-branding dikit sambil latihan branding. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah walau sedikit terlambat karena berkah dari Allah dan berupa hujan. Kita bisa kumpul juga alhamdulillah. Ayo monggo. Udah sholat asar juga. Terima kasih kehadirannya buat Ustaz Ade dan Ustaz Hendra dan Ustaz Miftah dan Ibu Umahat, akhwat dari Bogor dan dari Bekasi. Kemudian teman-teman dari aktivis mantan PII, jagoan-jagoan PII nih, mantan jager-jager PII. Sekarang di alumnus di KBPI. Beliau tergabung di bergabung di Lazisku, lembaga amil zakatnya, lembaga fundraisingnya untuk KBPI. Hari ini kita kehadiran tamu, Papzi panggilannya, Papa Zidan 3, yang kita intens ketemu kurang lebih setahun terakhir ya Bos? Setahun terakhir. Jadi bagi yang belum kenal, silakan dibuka Instagramnya, silakan dibuka TikToknya, Papa Zidan 3. Gitu. Papa Zidan 3, silakan dibuka. Nah, beliau ini terkenalnya dengan apa namanya? Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan gitu. Sampai akhirnya gara-gara kabarnya dari beliau nih, katanya gara-gara ngobrol kita kemarin di mana di Bojong Sari ya. Waktu kita ngobrol ya di Bojong Sari dan beberapa kali di Depok. Akhirnya kesimpulannya beliau memendekkan diri bikin konten yang menembak pasar milenial dan akhirnya sukses. Kurang lebih konsepnya komedi lah ya. Konsepnya komedi. Antitesis dari, kita ngomong antitesis, jadi bukan politik ya. Antitesis dari siapa yang Jepang itu? Oh, Jeremy Pauline. Ya, Jeremy Pauline. Antitesis dari Jeremy Pauline, gitu ya. Akhirnya sukses dan beliau berkiprah di mana-mana dan dapat beberapa klien yang cukup besar, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti kita banyak diskusinya. Mungkin langsung Pak Zidan. Ini backgroundnya ada aktivis sebelah sana, di sini ada Umahat, di sini ada aktivis dari pesantren, gitu dengan santrinya total berapa saat ada? 102 pesantren. Yang rencananya sedang dalam makanya hadir rame-rame ini sudah dalam rangka studi banding dan cuci otak dikit begitu. Bisa nggak santrinya jadi konten kreator gitu. Nanti termasuk yang kita bahas. Boleh tanya Ustaz Ade? Boleh. Karena beliau juga istrinya juga ya seperti Umu begitu modelnya. Ya. Gitu. Jadi jangan dipandang kita ini berbeda gitu. Sama-sama aja kok. Cuma memang ya beda lah. Karena beliau konten kreator, nggak bisa di apa namanya. Ya nggak bisa dipungkiri lah punya kelebihan sendiri. Silakan Bos. Berikan petuah kepada kami waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat hari ini. Cuma gini, saya tuh dulu di bank 17 tahun, terakhir wakil kepala cabang 2013. Kemudian terakhir di Mayora dan kepala cabang saya bilang kita nggak bisa kerjasama. Oke, saya bilang gitu. Sini suratnya saya tanda tangan, udah Bismillah, saya berangkat dari situ. Sebelum keluar juga memang saya stand up komedian. Tapi begitu melihat terlalu banyak supply, akhirnya saya harus di stand up juga nggak ngambil stand upnya nih. Kita ambil stand up 2012 awal-awal itu. Kita ngambil itunya, tapi kita ambil industrinya. Dan kita ambil teorinya di stand up. Kebetulan saya dapat langsung dengan Bapak Ramon Papana. Saya belajar sama beliau. Nah dari stand up itu lari ke video. Video justru ya di awal ini saya diajak dengan lembaga swadaya masyarakat ya, Jadi Baik namanya. Iklannya juga Jadi Baik. Beliau di situ minta kita itu hal-hal kebaikan yang memang mau dikeluarkan gitu. Dan saya bilang dari awal, saya nggak mau ngebahas fikih. Fikih terlalu banyak orang yang jago di luar sana gitu, kata terlalu banyak diskusi nantinya. Kita ambil sunnahnya aja. Contoh kasus, adab masuk toilet. Kebetulan memang editornya bagus dan itu kena, dan studinya itu ternyata anak yang belum ada genap 1 tahun mau berapa bulan dia suka dengan itu. Artinya memang video di sini memang berperan penting sih, lebih banyak video karena memang saya udah
studi kasus sendiri bahwa literasi di kita tuh kurang ya. Literasi kita kurang. Makanya video itu banyak diminati orang. Salah satunya itu, ada masuk toilet, terus juga ada makan, segala macam. Kita hal-hal yang ringan-ringan aja dulu. Tapi dengan bungkus komedi. Saat itu Instagram masih 15 detik. Kita bungkus itu dan ternyata memang responnya bagus. Artinya gini, Ustaz, dari teman-teman di pesantren, bisa loh sebenarnya. Ada ke sana. Jadi memang nggak perlu, maksudnya nggak juga kita berpakaian seperti Ustaz segala macam, tapi memang keseharian itu kita bisa masukkan ke sana gitu. Untuk mungkin cara berwudu segala macam, artinya memang dibungkus dengan video, tapi memang kalau bisa sih ada sisi komedinya. Karena memang komedi termasuk salah satu yang lumayan tinggi ya. Komedi, horor, yang lainnya yang itulah video-video kayak begitu yang memang masih diminati. Nah itu dari situ. Terus saya sebenarnya awalnya di belakang layar nih. Di belakang layar, kemudian lama-lama kok ada satu memang yang ada masuk toilet ini nggak bisa dibawain sama teman saya nih. Saya nulis skrip tadinya. Terus nggak bisa dibawain sama dia. Saya bilang coba saya bawain. Nah saat itu kita pakai memang influencernya Ria Ricis. Kebetulan kan memang di HIPMI kalau nggak salah ya ada suaminya kakaknya Ria Ricis tuh. Nah itu masih ada jaringan ke situ, makanya kita pakai Ria Ricis buat kita endorse untuk video. Itu jadi naik. Nah itu lama tuh ada akhirnya juga kita kebentuk kebentuk kayak komunitas gitu yang jadi baik. Mereka juga pada nyemang video. Nah itu awalnya. Nah kesininya saya banyak main dengan politik segala macam ya, coba satir. Tapi satir itu ternyata memang banyak follower kita. Tapi nggak berani tampil nih gitu. Juga terlalu berat. Makanya begitu terakhir itu waktu mau main TikTok dibilang ada yang ngomong wartawan, Bapak Jidan lagi diawasi. Larilah ke TikTok. Tadinya kan saya pikir TikTok udah tua segini gitu. Terus apa yang bisa kita bawa ini ke TikTok nih? Joget-joget udah nggak mungkin. Kita masap sama perempuan-perempuan itu loh yang suka sama janda segala macam, kita reaksiin ke videonya. Tapi itu bukan saya banget. Udah seiring berjalannya waktu, ketemu saya sama beliau nih, bikin konten milenial. Awalnya juga memang konten itu udah ada 2019 gara-gara ngajarin anak kelas 3 SD. Kok ini ternyata bisa jadi sesuatu nih, bisa jadi komedi nih, ada komedinya di sini. Saya jalanin, yaudah deh saya tes ombak di tempat saya sendiri, TikTok naik. Jadi akhirnya nggak jalan beliau nggak jalan, kita jalan dengan konten itu. Tapi memang masalahnya gini, begitu kita ngajarin matematik tapi dengan bukannya salah sih, cuma kita pakai pola pikir anak SD. Kayak 2 tambah X sama dengan 5, berapakah X di atas? Itu saya jawabnya 1. Karena pertanyaan itu yang kita pelintir. Artinya setelah kesini, setelah tahu begitu, saya sadar bahwa konten itu juga butuh konsep. Konsepnya jelas, nggak ngacak bikin kontennya. Kalau memang belum berjalan, terus saja istiqomah yang kedua. Bisa nggak kita istiqomahnya? Kita bikin berdua aja nggak istiqomah ya Pak ya? Cuma kita nggak istiqomah, jatuh jadinya. Itu, jadi kalau saya bilang sih brainwash ya. Makanya saya bilang juga manajemen istiqomah begitu itu naikin aja. Waktunya sama, saya biasa naikin setelah subuh. Karena berpikir bahwa itu adalah persiapan orang buat berangkat aktivitas, masih berada scroll di situ. Saya naikin selalu setelah subuh tuh. Karena memang juga ada kuota malam kebetulan diajar semua di 6 platform. Instagram, TikTok, Hello, Snack Video, terus ada sekarang pakai Shopee, terus ada satu lagi Pinterest, waktu itu juga dibayar sama Pinterest. Jadi semuanya naik dengan satu video. Karena memang ternyata netizen masing-masing platform beda-beda. Di Instagram mungkin agak lebih baper, di TikTok agak kritis gitu. Jadi memang beda-beda. Tapi memang naikin aja karena memang istilah buka toko ya. Ada tuh satu yang memang bisa dimakan sama beberapa netizen ribuan segala macam. Nah di situ. Nah menjelang kemana akhir Agustus biasalah agak ngedrop nih yang matematik nih. Matematik ngedrop, tapi sebelum dia turun kita udah naikin dulu nih konten yang lain, konsep yang biasa. Kalau saya bilangnya kritik sosial ya. Nah tapi karena saya tahu demografinya akun saya kebanyakan memang ibu-ibu, saya ngebelanya ke ibu-ibu nih. Point of view dari ibu-ibu ini, apa sih keresahan ibu-ibu? Uang belanja,
lakinya yang suka ngechat sama perempuan lain segala macam. Nah itu kita hajar di situ. Dan dari pihak laki-laki sih selama ini sih nggak ada komen macam-macam, nggak ada kalau yang bawel itu, yang cowok itu sih jarang. Kebanyakan oh iya nih laki gue kayak gini. Jadi perasaan mereka kita selami. Artinya memang ada 1-2 konten yang memang naik sampai ratusan ribu, sampai jutaan bahkan itu. Jadi Salah. Lagi-lagi memang kita lihat bahwa fokus ada di situ ada temanya apa, dan memang diferensiasi kontennya itu apa. Waktu saya main matematik itu saya diferensiasi dengan komedinya, karena setelah SMA baru sekarang saya penyuka matematik ya, tapi bukan guru, bukan dosen, enggak, baru ketemu sekarang jokesnya gitu. Nah dari situ orang kan yang udah sampai di tag sama Jeremy Pauline yang dapat beasiswa dari Jepang, terima kasih guru. Nah itu saya langsung telepon sama Heru yang sekarang jadi manajer, saya bilang diramein. Habis itu dapat undangan di Trans TV, semua dia yang babat ke sana. Artinya gini, setelah memang kita punya konsep, kita punya diferensiasi. Panji Pragiwaksono bilang, lo nggak harus lebih bagus dari yang lain, tapi lo harus lebih beda dari yang lain. Perbedaan itu yang memang dilihat sama netizen bahwa oh ini matematik beda. Hujatan banyak pak, matematik dianggap sakral. Matematik nggak bisa dimain-mainin gitu. Saya bilang ini kan masih buatan manusia gitu. Maksudnya kecuali ayat Al-Quran ya itu nggak berani kita juga. Kalau matematik kan selama buatan manusia dan itu masuk logikanya ya. Saya pakai di situ ada setup punch. Saya pakai teori-teori stand up di situ. Saya pakai ada setupnya jelas soal matematiknya, punchline-nya jelas. Yang kayak tadi 2 ditambah X sama dengan 5, berapakah X di atas? Itu 1. Karena pertanyaannya berapakah X di atas? Banyak yang nggak ngerti. Kalau pertanyaannya berapakah nilai X di atas, itu baru 3. Kita main di situ, ambigu yang kita mainin. Jadi memang beberapa teman-teman juga netizen bilang, gue harus ngeliat 2-3 kali video lo baru paham. Iya. Bahwa ada beberapa yang bilang, orang kalau nonton video jangan dikasih beban. Itu suka kita. Makanya kayak gue tuh nggak mau jadi follower, itu nggak mau. Gue adalah trendsetter, gue pencipta tren. Ikut video orang segala macam, narain enggak. Tapi kita punya saja sendiri. Lo suka, syukur, nggak suka ya udah. Kalau lo nggak suka berarti ilmu lo belum nyampe. Nggak sefrekuensi kita. Kalau sefrekuensi lama-lama, mungkin kita upload tiap hari, lama-lama orang gerah tuh. FYP ke orang-orang kan, ini apaan sih? Dia cari tahu. Begitu udah komen jelek, dihajar sama yang ngerti. Makanya kalau ada komen yang itu saya hapus, takut dibully kan, takut dibully. Dihajar sama yang ngerti. Kalau lagi iseng nih, saya cuma bilang, waktu dan tempat kami persilakan. Udah turun semuanya. Ini begini lo nggak lihat. Ini soal sebenarnya begini lo nggak lihat, begitu semuanya. Gitu. Jadi sebenarnya memang apa sih goalsnya? Goalsnya pertama memang saya waktu bikin konten ini lillahi ta'ala, menghibur orang. Saya punya kebiasaan begitu. Yang kedua yang matematik ini memang goalsnya adalah fobia matematik ini pengen dihilangin gitu Pak. Kita kan masih fobia. Hal yang menakutkan itu harus kita hadapin, dihilangin. Coba saya pakai teori itu. Gitu, pakai teori itu ternyata memang kemarin sempat naik dan memang alhamdulillah kan jadi booming juga tuh beberapa. Bahkan jargonnya sendiri matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan akhirnya naik. Nah itu salah satu juga. Kalau memang punya jargonnya itu digaungkan terus. Yang mungkin orang-orang mungkin itu hal biasa yang sering didengar, tapi begitu digaungkan terus, artinya kita brainwash, jadilah dia jargon. Jargon sekarang itu kan sekarang hahai nih. Hahai. Nah orang udah pada pakai itu. Even ini orang udah pernah pakai, tapi kalau kita yang bawain terus, akhirnya orang identiknya ke kita. Itu untuk diferensiasi konten segala macam. Nah satu lagi yang saya pelajari di sini bahwa begitu kita berkarya, terutama di sosial media, tidak ada batasan umur. Selama kita mau, selama kita istiqomah, jalan. Masalahnya adalah teman-teman begitu saya mulai kemarin ini, gue takut memang nggak diterima orang karyanya, takut diketawain orang gitu, takut nggak berhasil, takut jelek, takut equipmentnya nggak bagus, cuma punya handphone doang, nggak punya Kalau pesantren gini, takut kena sihir. Nggak punya macem-macem, nggak punya alatnya enggak. Waktu itu saya cuma pakai handphone doang, tahun berapa yang minggu pakai kardus itu sempat naik, sempat naik di Facebook sama di status WhatsApp. Cuma handphone yang 800.000 Nokia smartphone Andromax itu kita ngakalinnya agak teriak aja suaranya sama lighting paling. Artinya gini, jangan sampai keterbatasan alat jadi alasan buat kita berkarya, buat kita berdakwah gitu. Karena waktu jadi baik juga saya jatuhnya dakwah.
Makanya begitu jadi baik, oh coba ada tantangan ini kita kasih dengan materi yang 15 detik, mainin itu ya udah. Nilainya apa namanya memang awalnya dia menghibur, ini yang gue bisa buat nyampein kebaikan, yuk kita sampein yuk gitu. Karena memang sekarang medianya seperti itu. Beberapa santri juga waktu kita lihat kan sempat ada yang viral tuh, yang memang kayak mereka marau segala macam, nah itu juga bisa. Artinya memang ada kebaikan seperti itu. Itu salah satu. Jadi memang diferensiasi. Satu lagi yang saya pelajari waktu sarjana sperma tahun 2019 awal. Waktu sarjana sperma banyak sekali di situ yang saya pelajari. Video itu kalau dia di googling silakan, bahwa yang ibu itu bilang, Ibu Sri apa itu siapa ya, katanya dia bisa hamil di kolam renang. Kita nggak menghujat beliau gitu. Kita nggak menghujat beliau, kita berdiri seolah-olah membenarkan pernyataan beliau. Bahwa memang saya pakai bahasa kedokteran, saya bilang ada bahasa ilmiahnya, aklospermae saya itu saat itu yang keluar. Saya dengan titelnya itu Bambang Alexander, ambil Bambang dari Jawanya, Alexander dari Great Alexander gitu. Cuma waktu kita bikin syuting di depan ada istri lagi ngecebur. Kita bingung punchline-nya mau dibawa kemana nih kita belokinnya. Akhirnya kita kita benerin, karena kalau kita berdiri di pembencinya beliau nih, Bu Siti kalau nggak salah, itu udah banyak orang. Kita nggak ketahuan. Tadi yang penting lo beda, lo harus lebih bagus tapi harus lebih beda. Kita seolah-olah diberi di belakang beliau. Memang saya bilang gitu, memang di kolam renang bisa terjadi kehamilan dengan saya narasinya segala macam, sperma keluar dari celana dalam pria terus mencari celana dalam wanita tembus ke rahim segala macam kebuahan. Tapi saya patahkan dengan ini, kasus ini kan kedokteran ngomongnya dia, kasus ini memang pernah terjadi di dunia. Paus di situ kita pakai teori stand up, terus saya terusin lagi dunia hayal, patah semua. Saat itu yang komen Inul salah satunya, Inul Daratista, dia marah, dia bilang gue keluar duit 40 juta buat bayi tabung, cuma kalau gara-gara kalau memang bisa hamil, pak itu rugi banget itu. Bohong, dihujat sama banyak netizen. Mbak, coba sampai habis nggak punya kuota gitu. Gitu. Sampai begitu, artinya kita memang ya itu dari sisi komedi memang seperti itu adanya. Dan terakhir juga yang ada yang bilang Abdel Aryan, Cing Abdel, terus sama Semi dulu presidennya stand up komedi. Pak Pajidan memang begitu komedinya. Nah saya bilang nggak usah downgrade kita tetap di situ. Karena kalau stand up komedi itu prinsipnya adalah personal. Ini jokesnya lu. Kalau lo mau naik ya naik, kita nggak usah turun. Jangan downgrade. Kita udah positioning masalahnya. Nah waktu si sarjana sperma itu saya sudah pakai ilmu stand up juga dari packaging. Packaging di sarjana sperma dan di guru matematik. Guru matematik sasarannya jelas. Sasarannya adalah menengah ke atas. Kita pakai kemeja, pakai dasi, terus pakai kacamata buat memperjelas karena memang saya di satu agak sipit. Jadi coba pakai kacamata kita bolong itu biar nggak feedback, nggak balik tuh bayangan si handphonenya. Nah itu packagingnya. Sasarannya memang menengah ke atas dan dapat. Begitu kita sasarannya menengah ke atas, menengah ke bawah itu ngikut. Tapi kalau sasaran menengah ke bawah, atas mana mau turun, yang bawah mau naik. Posisinya, gue ngerti nih materinya Pak Pajidan segala macam. Mereka ngerasa ada pride di situ, ada kebanggaan di situ. Itu yang memang jelas memang dari packagingnya segitu. Dan kalau memang mereka bahwa di sini ada dasitivity nih, ini komedi. Ya. Tanpa saya bilang saya ini komedian, di sini sudah ada dasitivity. Ini komedi. Jadi banyak yang baper juga karena memang tidak melihat packaging secara keseluruhan. Itu. Terus satu lagi, begitu kita mau berkarya, saya memakai jelas helikopter view. Jadi karya tuh nggak cuma di situ doang. Akhirnya begitu helikopter view, kita bisa melihat kekurangan diri kita di situ, ada masalah-masalah di sekeliling kita yang bisa kita keluarkan, kita bahas. Nah, kayak konten yang sekarang ini, konsep sekarang ya sekitar itu. Jadi bahasan tentang rumah tangga, tentang suami terutama, yang tentang pasangan segala macam, dan situ tentang anak, tapi harus di situ dengan kesehari-harian. Yang jelas memang konten yang diterima adalah konten yang dekat dengan seharian kita. Itu saja sih dari saya. Bos, sebelum melempar ke forum, saya tanya. Satu pertanyaan, mana yang lebih penting? Pandangan kita terhadap pribadi kita, maksudnya gini, kita pengen memvisualisasikan diri kita seperti apa, ataukah yang lebih penting pandangan orang terhadap kita? Pandangan kita aja. Kita mau jadi kita seperti apa? Oke. Tapi kalau nggak dapat sama customernya, sama pemirsa, viewer? Prinsip saya cuma satu. Jangan menyerah pada keadaan. Biarkan keadaan yang menyerah pada ke situ.
Matematik begitu. Kita dihujat segala macam enggak. Tapi akhirnya mereka, oh iya ternyata Pak Presiden kesini loh orang. Akhirnya diterima Pak. Tapi kan Anda juga riset kan? Riset. Riset bahwasanya market demennya yang mana? Yes. Tidak hanya idealisme kan? Kalau Tidak idealisme hanya. mati kita. Mati. Tapi tetap riset market kan, riset customer kan, apa viewer, maunya di mana sih? Gitu kan? Dari konten gue sampai mereka match di mana? Kira-kira kita. Ya. Gitu ya. Karena pada akhirnya saya punya prinsip satu sekarang. Ini teman-teman nih, terutama yang sekarang ini yang ngonten sekarang, perempuan-perempuan itu udah pada lapar. Kita kasih makanan yang tepat dimakan sama mereka. Kita kasih lah, kita bikin kemarin terakhir yang saya bilang hati-hati kalau suami Anda umur 40-an. Sebab kadang-kadang udah mulai pikun nih. Sering whatsappin bini orang tapi nggak pernah whatsappin bini sendiri. Dimakan sama mereka. Kenapa dipilih 40-an? Posisi gini, saya juga riset. Kenapa angka 40? Angka 40 bahwa kita pada saat lulus SMP, itu kan 15 tahun. Ketemu lagi reuni perak. Reuni perak 25 tahun. 15 sama 25, 40. Dan banyak kejadian orang selingkuh dengan teman-teman SMP-nya. Cinta pertama mereka. CLBK, cebok lama bersih kagak. Nah itu. Jadi, di samping memang ngeluarin joke seperti itu, karena ada riset juga yang memang jelas gitu. Makanya diterima sama teman-teman. Nah, kalau nggak diterima, emang satu saat TikTok ini kadang-kadang juga belakangan kacau juga. Kadang-kadang satu hari itu nggak diterima. Saya terus gempur sampai 4 kali, per 4 jam. 4 jam belum naik juga di angka 10.000 hajar lagi. 4 jam belum naik hajar lagi. Sampai emang 4 kali nggak naik, ya udah hari itu berarti udah deadlock aja udah. Besok-besok tinggal dinaikin lagi. Kita lihat, kalau saya posisikan memang sebenarnya kalau dulu tuh enak, 1% dari follower itu udah dianggap berhasil kalau saya pribadi nih, tapi juga diaminkan sama beberapa kreator yang lain. Nah sekarang ini udah nggak gitu, saya 600.000 kalau 1% kan harusnya 60.000 setiap naikin konten. Tapi sekarang ini saya lihat di angka 10.000 pun sudah aman. Dan grafiknya adalah kalau memang masih setengah jam atau baru setengah jam, 1 jam udah angka 10 ribuan, itu dia bakal viral tuh. Mentok-mentok di angka 100-200 ribu deh, udah aman. Tapi kalau 1 jam, kalau udah 3 jam masih mantang di angka ribuan, belum angka 2 digit di depan, nah itu saya harus naik lagi, 4 jam kemudian biasanya. Konten baru. Enggak. Saya tidak pernah mengulang konten. Makanya saya bikin yang 15 detik. Kenapa 15 detik? Maksimal 30 detik. 15 detik itu, biar bisa dipakai sama orang-orang di status WhatsApp. Kan nggak cuma di TikTok doang. Kadang-kadang mereka ambil dari TikTok, naikin ke WhatsApp status di grup keluarga lah, grup RT lah, segala macem. Nah itu naik di situ. Jadi nggak melulu harus dengan satu platform itu harus viral di situ, enggak. Nah kemarin kejadian juga kan sekarang udah aneh nih, karena memang udah ada yang ringin juga nih, kalau ada kritik segala macem. Kemarin yang terakhir saya naikin di, kebetulan habis TikTok itu, peringkatnya adalah yang kedua Hello kalau saya lihat ya. Nah terakhir yang saya lihat yang masalah Menteri Agama yang bilang gonggongan anjing itu saya nggak berani naikin di Hello, kayak di TikTok, takut di ban. Kondisi nih, kita naikin di Hello, jebret aja, ngangkat dari dia. Dari situ banyak yang nyebar, udah kemana-mana. Makanya 6 platform ini ya naik semua, karena kan ibaratnya toko ya. Lagi juga sebenarnya portfolio kita sih, kalau kita naik tiap hari, begitu kita jualan atau apa di akun kita itu, orang percaya bahwa kita memang kreatifnya tinggi. Karena setiap hari ada yang naik. Itu juga yang jadi memacu saya, bahwa setiap hari minimal 1 video harus naik. Makanya begitu bikin, nggak cuma 1, 7, berapa gitu. Begitu bikin, jadi besok tinggal santai, tinggal upload aja. Nyetok. Kalau konsepnya sama kayak nih, konsepnya cuma saya sendiri doang di belakang. Ya udah, cuma gitu doang, taruh tripod, pasang telepon, aman, udah selesai. Kalau bikin susah-susah kadang-kadang kan yang kesal kita kan nggak dapet nih, udah bikin susah terus nggak dapet, engagement-nya kurang. Yang kedua adalah delivery sebenarnya. Jok saya kalau memang tahu itu scrolling semua dari Google, mostly scrolling, dia itu receh banget itu joknya. Tapi dengan delivery yang pas, dengan muka datar, emang muka saya yang ngejual nih, kata orang-orang begitu, muka lo ngeselin, tapi memang itu kan sebagian dari skenario-nya. Kedip pun, bahkan Kedip itu sekali bikin video nggak, kalau Kedip ulang, ada senyum dikit ulang, memang harus saya sendiri yang bikin QC-nya kayak gitu, kualitasnya begitu. Jadi orang udah notice Papa Jidan ini begini nih, tapi kalau lagi live sih segala macam ya udah kita biasa gitu. Nah itu yang kita bikin, ada diferensiasi, ada memang dia begini nih, namanya jatuhnya di stand up itu persona lo kayak gini nih, orangnya seperti ini di video.
Dan suara pun bahkan, nah yang penting lagi adalah, nggak kalah penting adalah audio. Dulu saya pakai Boya WM1 yang ada kabelnya panjang 6 meter, karena memang belum ada dana kan. Udah pakai itu. Yang penting memang suara. Begitu suara kita di-share sama orang, riset saya sendiri sih sekitar 20%, 30% itu turunnya ya. Dibanding video bisa hancur itu kalau udah dibagi kemana-mana. Tapi orang akhirnya notice, oh ini suara Papa Zidan. Karena memang setiap hari kita racunin, kita angkat, ya, nah, upload terus. Gitu jadinya. Itu kita bangun pertama Bapak bangun di satu platform dulu, habis itu baru ke platform yang lain atau barengan? Dulu kan memang ramenya di IG. IG kan, rame di IG tahun 2014 nih saya mulai nih. IG rame. Terus datanglah si TikTok ini. TikTok saya nggak masuk. Kita kadang-kadang suka menolak dulu nih, saya juga begitu. Ah, alay. Kita nggak berpikir bahwa itu bakal masuk. Alay parah, Pak. Gue jijik masuk TikTok terus terang. Awal gitu, jijik masuk TikTok. Tapi karena ada si wartawan pos kota tadi bilang Papa Jidan lagi dipantau, mau nggak mau kita ke TikTok nih, pindah nih. Apa yang bisa gue lakukan di TikTok? Kita coba dengan apa namanya, dengan gaya stand up nih. Batu bata di belakang sama stand mic satu sama kursi. Gini nih. Tapi memang stand up belum 100% diterima oleh orang Indonesia. Karena memang kadang-kadang si komediannya sendiri suka ngomongnya ngaco segala macam. Itu yang menjadi unrespected kita dengan kondisi itu. Tapi sebenarnya yang saya bawakan sekarang ini adalah memang itu memang teorinya teori stand up. Ada punchline, ada setup, ada punchline jelas. Kenapa saya harus pakai mic kayak begini? Saya juga niru dari luar, adaptasi dari luar. Bahwa ini cuma ini aja sih, cuma memang gaya-gayaan doang. Nah di sini sebenarnya mic itu adalah buat si clip on masuk nih, si yang punya clip on kayak Seremonik bisa masuk, dia SK750 bisa masuk. Ini adalah ladang jualan kita sebenarnya. Iya. Nah itu sebenarnya saya akalin ada kabel juga, mic kabel yang memang saya nggak mau ngambil risiko bahwa suara nanti bakal jelek gitu. Kalau mic kabel kan aman, udah bulat suaranya. Itu kenapa harus begini? Tadinya begini stand mic-nya, nutupin ini nih. Ini juga kan space iklan. Pernah dipakai sama si Travel Wi-Fi ID. Ini space iklan. Saya nggak mau hard selling. Saya bilang kalau mau soft selling. Sebab soft selling juga kadang-kadang memang hebat juga soft selling. Buktinya dengan dasi tweety orang pada bertanya dasi tweety. Sekarang cuma saya modal beli jam tangan yang jisok-jisokan itu 65, saya coba gonta-ganti itu, orang bilang itu udah mewah. Jam tangan lu banyak, padahal itu adalah space. Lo mau nggak naruh jam tangan lu di sini, nih jualan lu di sini? Semua ini jadi space. Gitu. Ya, silakan. Yang terbesar dari Shopee 30 juta satu bulan. Bulan depannya perpanjangan 10 juta. Video 15 detik bikin di rumah dengan handphone. Materi dari saya, dia cuma masuk aja. Jadi masuk ke dalam cerita gitu iklannya. Apa sih namanya gitu ya? Ya, saya biasa kontrak itu sebulan kan. Karena dia bilang nggak mau diedarin ke YouTube segala macam nih. Tapi di akun saya naik tuh di TikTok sama di IG. Nah itu di akun saya naik, bulan depannya, makanya saya bilang kok ini masih beredar, telepon Heru nih manajer nih, tolong diurus dong. Ternyata memang mereka mau perpanjang. Nah, TikTok enggak, tapi dapat dari live. Nah lagi rame nih live nih sebenarnya. Ada yang dapat ke macan segala macam ya, yang lagi rame itu macan. Tapi padahal kalau mereka tahu bahwa belum mendingan transfer aja, jadi macan kepotong dapatnya cuma 2 juta, 3 juta, belinya 5 juta. Beli 5 juta loh macan, cuma dapat dia tuh bisa cecerin 2 juta, begitu hebatnya TikTok. Gila itu. Dan yang ramenya malam hari itu kebanyakan memang apa namanya follower yang memang ya orang-orang pulang kerja gitu kan, memang itu eksekutif yang memang belum bisa tidur. Kebetulan juga saya 2 hari yang lalu ditransfer 500.000 sih sama followernya. Lo mau jual klip on lo ya, lo gak ada duit sama sekali, juga transfer, udah. Ada dokter Indonesia yang lagi kerja di Ohio, Amerika. Gitu. Jadi memang segitunya. Untuk benefit dari TikTok sama Instagram nggak ada. TikTok memang dari live, kebanyakan memang orang-orang itu dari live. Sampai Cesar sendiri, Cesar live di TikTok itu 24 jam, bahkan dikira dia
dia memang katanya obat segala macam. Kebetulan saya dekat sama beliau kan, kita sama-sama pasti nih Persatuan Seniman Komedi. Dia cerita bahwa memang 24 jam nyari duit di situ, sampai ada dapat 2 digit puluhan 20-an juta gitu something deh dasar itu untuk live. Saya berpikir kalau kenapa enggak live-nya digunakan buat kebaikan segala macam. Iya. 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 Bisa, Pak. Kemarin makanya terakhir dengan BMH Hidayatullah nih, Baitul Mal Hidayatullah Depok. Itu saya bikin gitu. Saya bilang, bikin dong platformnya sekalian, nggak cuma live tapi udah punya platform di yang bisa di-download di apa namanya? Dibuat di apa? Android ya, Play Store. Bahwa lu bisa zakat dari situ aja udah. Apa? Saya mah aman Pak lillahi ta'ala, itu keberkahan yang saya harapkan udah itu aja, udah berkah udah kelar urusannya udah. Makanya waktu Baitul Mal Hidayatullah nih, Pak, kita dari Baitul Mal Hidayatullah nih gitu kan. Oh ya udah Pak, lillahi ta'ala udah enggak itu duit aja. Asal mereka juga tahu ada ongkos segala macam lah ya gitu. Udah. Ya udah Pak, nih pertama kali kita 3,5 ya. Udah, begitu pagi telepon, Pak, udah ditransfer 2,5, kirain 250.000. 2,5 juta bos. Ya tuh. Oh berarti 3,5 juta aman. Nggak, artinya saya nggak begitu, cuma kalau untuk kebaikan waktu sama jadi baik juga ya penting mah tujuan kita nyampe Pak. Kita kita juga bakal istilah kasarnya lebih masif ya berbuat kebaikan kan lewat jalur ini gitu. Kenapa sih nggak digunain buat kebaikan? Kenapa digunain buat perpecahan segala macam, cebong terus segala macam? Kenapa sih nggak buat kebaikan? Buat uhuahnya gitu loh. Kita ambil uhuahnya gitu. Karena bisa kok banyak orang-orang yang itu yang saya bilang live malam itu lebih banyak yang loyal. Sekarang kalau mereka ngasih buat istilahnya nggak jelas segala macam yang udah orang kaya artis segala macam, mendingan buat ke sini lari. Kasihlah mungkin yang pesantren ini macan segala macam. Ada hal-hal yang memang kita bisa kembangkan di sini. Tiap hari upload gitu kan dan sebagainya. Dan saya mendapatkan kata-kata yang bagus tadi itu. Jangan menyerah kepada keadaan, biarkan keadaan menyerah kepada kita. Matematika itu mudah bukan? Ini yang susah itu menanamkan ke anak-anak muda kita. Gila untuk pantang menyerah. Ya, mungkin upload sekali, 2 kali, 3 kali enggak. Atau ketika dia pernah viral, dia tidak bisa mempertahankan mereknya. Ngatasinya ya Pak ya. Kalau saya karena kebutuhan Pak. Posisi minus, apa juga harus jadi duit. Posisi minus. Tapi memang gini, kalau apa namanya, ya kita kan juga balik lagi ya, manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh bakal berhasil. Kesungguhan kita adalah begitu ngupload tiap hari. Karena saya berpikir gini, ketika kita dianugerahkan ide, itu harus kita keluarin tuh di sini. Karena udah numpuk di belakang lebih banyak lagi. Kalau saya nggak begitu, ini harus dikeluarin dulu, eksekusi dulu. Jam 2 malam, jam 3 malam sebelum tahajud, sikat dulu udah. Habis subuh baru diupload. Itu bikin dulu segala macam, kelar udah, ajar. Kita eksekusi dulu, karena nggak lama memang ada masuk lagi tuh ide. Kita ide itu kita catat, jangan sampai enggak. Begitu kehilangan ide itu, yang harusnya jadi uang jutaan segala macam, kehilangan itu kita udah puyeng segala macam. Dicatat, nulis itu perlu ternyata. Saya orangnya nggak bisa nulis, tapi sekarang untungnya ada voice to text, jadi tinggal ngomong ada teksnya. Di situ dicatat semua ide dicatat. Nah makanya kalau memang mau bikin video biar nggak repot, idenya dulu dikumpulin. Dijadiin satu, idenya nih ini berapa ide. Jadi begitu mau bikin langsung bisa sekaligus. Capek-capek sekalian. Karena udah punya stok, tinggal naikin aja tuh ngupload, tinggal atur iramanya aja. Yang jelas memang istiqomah itu penting. Mau upload jam berapa, istiqomah di jam segitu. Yang biasanya yang kalau saya lihat adalah pagi hari ya, mungkin sekitar 5:30 atau ba'da zuhur. Terus siang itu di sekitar jam-jam 11 sampai jam 1. 10, setengah 11 sampai jam 1, prime time-nya. Habis itu ba'da asar, habis itu jam 5, terus malam sekitar jam 8 atau jam 10, menjelang orang-orang tidur. Pasti scroll semua di situ, dan pasti rame. Kalau udah teratur kita, makanya saya bilang, tadi, bukan kita ikutin mereka, mereka dong ikutin kita. Kita yang punya channel, kita yang punya karya. Jangan melacur ya. Ya, jangan melacur. Saya tadi mau bilang ngelonte nggak enak Pak, udah tua nih, jangan ngelonte ya. Kalau terpaksa ya udah harus gitu. Artinya dari kontennya, karena kita kan ngasih kepuasan buat
netizen nih. Oh mereka ke sini arahnya, kita bikin ke situ. Tapi pelan-pelan kita belokin arahnya gitu. Sesuai memang ya yang bagus lah gitu. Nggak juga lo nyalain laki lo terus, nggak juga lo nyalain bini lo terus gimana ngomong segala macam. Enggak. Kalau sekarang begitu, kalau waktu matematik memang saya dijatuhin. Kenapa akhirnya saya keluar dari matematik? Matematik akhirnya turun. Saya spesifikasi cuma ini nih ngeblok jadinya, ngeblok netizen. Karena kan nggak semua, mostly tidak suka matematik ya Pak ya. Mostly tidak suka matematik. Makanya begitu turun, itu saya backup lagi dengan sekarang nih konten-konten yang quotes-quotes ngaco segala macem gitu. Nah Usama Harbata bilang, Pak, kalau memang mau ganti konsep, yang lama jangan dibuang. Kadang-kadang ada orang ganti konsep, terus ngebuang yang lama. Akhirnya itu udah jadi bangke. Itu tetap aja naikin, nggak usah continue tapi seminggu sekali kah, 2 minggu sekali saya juga naik itu. Lo nggak bakal ngarepin lagi itu hype lagi gitu, nggak bisa ngarepin juga. Tapi mungkin saja. Tapi kan itu passionnya, itu awal-awal kita jualan kan di matematik di posisinya. Jadi kalau memang ada produk baru, mungkin produk lama buat nostalgia, kadang-kadang harus dinaikin juga produk yang lama. Kalau emang udah discontinue misalnya, dinaikin produk yang lama berapa bulan kemudian. Karena orang ada memang nostalgianya, ada sisi nostalgianya. Begitu. Salah, satu ada. Saya. Aku punya 100 calon konten kreator. Ih, itu SDM luar biasa. Kalau kita ngelihat putih abu-abu, saya kebetulan main series sama putih abu-abu satu series. Mereka cuma tanya jawab itu yang berjejer, ntar satu ada yang nanya terus ngejawab. Kenapa itu tidak kita tanya dengan misalnya nahu sorofnya kah? Atau bahasa Arab kah? Yang salah mungkin ada dicoret segala macam. Have fun gitu. Make it have fun gitu. Jadi belajar fun aja. Kan bisa dengan angka Arab kah? Edukasi nggak usah yang sulit-sulit. Jadi memang yang orang-orang bisa mengerti gitu. Bahwa itu adalah memang kita kan ngajarin orang bahasa Arab yang dari dasar aja nggak apa-apa. Dibilang aja ya nggak apa-apa. Tujuan kita emang bukan mau populer kok, tapi mau cari berkahnya kan gitu. Insya Allah populernya ngikut gitu. Saya kan memang awalnya lillahi ta'ala, tapi kalau emang akhirnya populer ya udah kita profesional. Silakan satu ada. Antum sekali lagi kan udah sampai antumnya. Sekarang antum konten kreator. Antum punya tadinya 150. 100 Pak. Iya 100 Pak. 100 gitu. Bayangkan kalau satu orang punya satu konten. Silakan. Tanyakan. Untuk mengantisipasi itu gimana cara untuk mengatur si anak-anak ini biar musik pada bagus lah gitu kan ya tekan uang mungkin Ya. bagus kan tadi ya jauh kan tadi kita kan untuk ingin ke santrinya ibu ya sangat berasa karena Di- pengalaman yang udah ini ya mereka bisa menahan Di sekolah anak saya SMP 110 Jakarta Selatan boleh bawa handphone, tapi ketika beraktivitas disimpan sama gurunya di ruang guru sendiri dalam box. Mungkin ada lamanya konten day, mungkin konten day. Jadi memang sebelumnya kita brainstorming dulu sama teman-teman. Entah itu mau pakai handphone terserah, atau mungkin ada alatnya sendiri punya terserah. Namanya konten day hari itu. Hari apa kayak di siapanya. Sekali satu minggu satu aja. Jadi memang tidak terbebani. Lama-lama kan banyak. Satu minggu satu, lama-lama mungkin satu minggu bisa 7, biar naik setiap hari nih. Satu minggu jadi 7 kalau memang bisa. Kalau konten-konten tebak-tebakan angka Arab, Huruf baris mereka, konten Asmaul Husna, artinya apa, huruf hijaiyah huruf keberapa, ini huruf keberapa ya gitu, itu konten-konten fun aja. Tapi memang sebenarnya gini, Indonesia itu masih sereceh itu, maksudnya masih saya pakai teori 3 SD ini masih masuk dan masih bisa ngangkat akhirnya sampai kondisi sekarang ini. Atau itu yang masih di bawah, masih ikro segala macam masih bisa ngangkat. Kayak orang ngajarin ikro dulu aja. Jadi orang tidak merasa terbebani dengan lu belum bisa masuk ke nahu sorofnya mungkin. Filma di film dore, belum masuk ke situ lu. Mungkin cuma lo kita kasih abjad al-hijiyah dulu, alifata segala macam. So, gitu. Yang penting ada konten yang dihasilkan. Kita cuma kalau saya berpikir ya daripada dihasilkan sama mereka, lebih baik kita yang bikin konten itu. dari pandang terkait TikTok ya kan ada juga yang
Abdul Somad TikTok. Ustaz Abdul Somad TikTok. Hidayat TikTok. Sekarang ya sudah, kita bicara sekarang. Gimana memang itu materinya Ustaz yang memang kita bisa bertanggungjawabkan. Artinya memang ya kita nggak dari doang Asmaul Husna siapa sih gitu. Masa iya nolak Asmaul Husna 99 loh. 99 kalau setiap episode kita lempar 10 kan dapat 10 episode. 10 TikTok tuh Asmaul Husna. Lebih dari itu, jangan salah. Betul. Apa sih? Makanya kan 100 orang, 100 orang. Apalagi yang anak-anak ABG sekarang ini, yang anak-anak sekarang itu gila. Lebih parah. Makanya kalau di sekolah anak saya ini di SMP itu daripada mereka main ngumpet-ngumpet, mendingan saya kasih handphone. Sekalian aja ya. Tapi dibatasin pada saat pelajaran ditarik tuh handphone. Karena gini Ustaz, kalau saya berpikir kita nggak bisa ngelawan keadaan, susahnya. Kondisi udah begini nih, kalau kita lawan susah. Lebih baik kita ngikutin, kita leading jatuhnya. Leading di situ kita ikutin, tapi kita bawa di situ bawa ilmu, bawa kita siar di situ. Daripada itu nggak kita pakai, akhirnya kita ketinggalan zaman, akhirnya anak-anak cuma penasaran terus akhirnya nggak beres, ngeliat tontonan yang nggak beres. Lebih baik mereka kita karyakan untuk produksi yang positif. Kalau saya memang lillahi ta'ala awalnya, udahlah lillahi ta'ala, TikTok emang awalnya platform begitu, saya juga kalau dari Radit ngap, encok juga segala macam, gue nggak bisa dong nari, apa sih yang bisa gue perbuat? Oh ya udah menghibur aja. Satu statement dari dokter gigi teman saya SMA, Pak, saat pandemi, ini memang jadi hiburan banget. Dan hiburan itu adalah membuat imun naik. Itu, makanya saya. Kalau untuk sarjana sperma itu, Pak, pesan dari dokter gigi juga ada teman-temannya saya, Pak, dokter nggak berani bicara ini, karena ada kode etik. Kita nunggu siapa yang bicara. Saya dibilang SPOG, Pak. Dibilang dokter kandungan, itu dokter kandungannya mana yang ngomong itu? Karena emang tampilannya. Artinya gini, kita bisa bawa kebaikan, bawa misi di situ, bawa message di situ. Saya mau nyalahin Ibu Siti, tapi saya nyalahinnya dengan elegan gitu sekali. Kita salahin beliau, Bu, nggak bisa dong. Sperma aja kalau udah keluar, beku segala macam. Teorinya nggak, jangan ngebodohin lah istilahnya. Jangan ngebodohin. Ana kemarin ngasih saran ke pesantren dan para sekolah teman diwakili sama pesadai. Ini pas nggak ya? Maksudnya begini, aku ngasih usul begini. Tadi kan pelayanan pesadai kan dan pesantren sekolah pada umumnya HP itu nggak boleh. Sementara ya kita udah sadar kan, Ana udah tobat, saat Hidayat udah tobat nih, bahwa saja digital itu masa depan. Jadi orang bertanya apa begitu. Bahwasanya lampu itu dulu begitu mahal dengan zait kalau pakai bahasa Arab, dengan minyak yang begitu mahal, mengadakannya pun harus pakai baitul mal. Nah sekarang lampu tuh di mana-mana. Wifi dulu mahal. Nah sekarang kita nggak minta kasih free wifi, mau sampai nanya mana free wifi-nya ya? Kalau nggak ada nggak jadi HP di sini kita. Begitu. Nah, saya bertanya orang pesantren. Anda ngasih usul kemarin gimana mencegah supaya mereka tidak negatif. Negatif itu poin aja lah. Porno apa standar ya. Nah, kita begini, tapi ini betul ya. Kalau ada usul begini, setiap hari harus ada waktu konten, walaupun cuma 1 jam. Tapi saat pegang HP-nya langsung masuk streaming. Jadi dia nggak mungkin porno. Kalau porno kelihatan, lo bejat bos. Kelihatan lo ngapain, kira-kira gitu. Itu bagus ya, Mbak Pente? Bisa. Ini bahkan baru kepikiran sekarang di sini ya. Kenapa sih kita nggak live streaming ngaji? Nah itu maksud gue. Jadi yang nonton itu bisa nyumbang. Dapat pahala dia, dengerin pengajiannya iya. Dapat nyumbang juga iya. Daripada, sorry let's say, saya nggak benci dengan Bunda Carla, nggak. Tapi dia dapat loh segitunya. Daripada kita, mungkin, kalau kita bilang, gue nonton Bunda Carla, gue bukan dengerin pengajian. Gue mau nyawer di situ. Jelas. Sawerannya jelas, tujuannya kemana jelas. Pahalanya juga jelas, insya Allah gitu kan. Dengerin ngajinya iya buat kita. Nyawernya juga jelas. Nah itu artinya buat kebaikan. Ya kayak tergantung kita gudain pisau Ustaz jadinya. Mau dipakai buat motong buaya, potong buah. Mau dipakai buat buaya, ya bunuh jatuhnya. Di tangan kita sendiri gitu genggamannya. Masalah itu di ini kita nggak bisa menghindar. Tinggal itu aja. Baru kepikiran di sini saya nih. Kenapa sih nggak live streaming ngaji tiap malam? Kan banyak yang nyawer.
Orang yang menjelang tahajud mungkin dia nunggu, mungkin dia bisa ngeliatin ngajinya. Bahkan mereka bisa belajar dari santri-santri kan yang sudah memang makhrajnya bagus kan. Bahkan mereka bisa nyumbang jelas itu atas nama yayasan, atas nama pesantren. Jelas nyumbangnya ke sana, lu mau kasih macan segala macam, ada balasannya dari Allah. Sekarang gue ngasih Bunda Karla ada balasannya apa? Ada. Nah, soalnya gini, masalah kan penyakit, bukan penyakit, kekhawatiran atas penyakit santri dan santriwati dari para ustadz dan pemilik pesantren itu begini. Pertama, ria. Kan satu itu alasannya. Ini ria apa tidak sih? Pamer tahajud tuh ria apa tidak? Itu bab yang terpisah, tapi itu bisa sampaikan Papsi. Ini punya apa? Kekhawatiran umum gitu ya. Pertama, ria atau tidak? Yang kedua, takut kena sihir, kena ain. Selalu begitu kalau mama tuh, kena ain dari Hong Kong begitu. Kalau emang ada ain, Rasulullah udah kena ain mereka udah bisulan kali Rasulullah itu kan. Rasulullah nggak pernah kena ain, nggak pernah kena sihir begitu. Memang ada hadisnya, tapi jangan lebay juga. Silakan Papsi. Kalau saya kan balik lagi nama amalu binia ya. Karena awal saya bikin konten itu niatnya menghibur. Jujur emang lillahi ta'ala, menghibur aja udah. Saya cuma nyalurin bakat saya, komedi saya di situ. Apa sih saya nggak bisa masuk TV karena begitu banyak antriannya. Tapi saya punya TV sendiri yang bisa saya gunakan. Udah menghibur aja di situ. Masalah akhirnya dapat keberkahannya ya alhamdulillah gitu. Terhibur, orang juga terhibur, tapi juga terinspirasi, alhamdulillah. Kalau memang niatnya kecil, iya. Kalau saya pakai jam tangan, iya niatnya bukan dia juga kan. Jam tangan bagus-bagus cuma 65.000 memang. Yang kayak bapak ini pakai, ada KW-nya ada. 65.000. Bagus-bagus bukan dia. Itu ngundang orang sponsor ke sini masuk. Terus gini-gini ya. Nah, Gini-gini. memang selalu begini nih posisi nih. Buat ini jam di depan nih, selalu posisi begini. Kalau duduk di meja selalu begini. Jam di depan. Kalau Kalau sponsor lu ngerti ya. ganti-ganti lu segala macam jamnya. Lu masuk dong di situ. Orang Itu ada sponsor space buat ngerti ya. lu. Kalau orang sponsor ngerti. Oh, Bos ngerti. Ya, gua ngerti, Bos. Gua bayar. Ini jam gue. Kalau memang kita pada saat mungkin live streaming ngaji tadi misalnya ya, live streaming ngaji gitu. Kalau kita niatnya dia ya ria, tapi kalau kita niatnya lillahi ta'ala biar orang belajar sama kita kan pahala jatuhnya. Balik lagi kan kembali ke niatnya masing-masing. Ya. Keberkahannya dapat, lo silakan nyawer buat memang pembangunan ini kita bikin. Kalau emang lagi ngebangun tuh pesantren kita bikin apa, kita liatin sketsanya segala macam. Ya, yuk biar kebaikan dari mana aja. Bukannya kita minta-minta kan, kita fastabiqul khairat. Ya. Jadi ngajak kebaikan buat masing-masing orang. Jadi orang juga nggak terlalu susah buat, aku takut diselewengkan nih dan dana gue. Kesini kan jelas pesantren sama pesantren TikTok. Masalah platform ya sudah, mau diapain, kita mau ngelawan kayak gimana, susah. Dengan manfaatin positif ya. Iya. Yang kedua, Bos. Karena takut kena sihir. Ini pernah disantet nggak sih? Ya karena sihir kan kita juga punya maksudnya tidak ada Allah gitu kan, sebelumnya auzubillahi minasyaitonirrajim segala macam. Mau baca kulhu, mau baca qul a'udzu birabbil falaq juga segala macam, auzubillah silakan niatin aja semua. Karena memang awalnya niat ibadah insya Allah lurus. Enggak ada macam-macam. Kalau kena sihir ya kalau emang Allah enggak ngandakin bagaimana gitu. Enggak ada. Biar tukang Kita santet. iya, semampu apa sih manusia? Balikin lagi aja Allah gitu, enggak usah takut. Ya. Biar kena sihir juga yang banyak ustaz-ustaz kita. Kita berikan peluang kepada akhwat dan akhwat. Silakan, bebas bertanya. Yang mau tanya silakan. Coba. Kira-kira boleh nggak sih akhwat konten? Silakan. Ini jadi perdebatan juga, tapi kalau sama suami boleh katanya ya? Kalau sama suaminya boleh ya? In frame ya? Bisa ya? Ahwat in frame bisa gak? Konten sama suami nggak boleh kan? Enggak, ahwat in frame bisa gak sendiri? Katanya kalau sendiri nggak boleh ya? Ya belum dibahas sama para ustaz. Sebagian yang belum bahas. Nggak ada pendampingnya. Saya sih dengar dari beberapa konten begitu. Ya, ini memang belum dibahas. Tapi buat orang kreator itu udah dibahas. Kan kalau sendirian itu yang keduanya siapa gitu loh. Makanya konten sama suaminya biar jadi fitnah. Itu yang dibahas sama orang konten. Sama orang pesantren asli itu memikirkan karena nggak kepikiran konten. Ada yang pernah nanya ke Ustadz, gitu, satu Ustadz dibilangnya begitu. Kalau berdua nggak apa-apa. Dengan kondisi pakai nikop segala macam ya. Kalau untuk muslimnya. Tapi beberapa teman-teman ahwat juga yang kebanyakan online shop. Live, mau live apa enggak ada. Kan karena memang kebanyakan kan dagang di live ini mereka. Dagangan mereka tuh, lakunya di situ. Kadang-kadang juga mereka bikin konten. Nah, yang saya memang masih agak keberatan dengan yang joget-joget itu, ahwat itu. Apalagi yang dengan jilbubnya, jilbub yang ketara, yang ketat segala macam, nah itu yang memang saya khawatirkan. Kalau masalah itu sih nggak tahu deh, kita nanti coba cari sama-sama, belajar sama-sama aja. Pengelola SD Hah? memang muridnya memang kita nggak banyak,
saya berikan kebebasan untuk mereka. Jadi aktivitas itu lebih banyak itu dia beraktivitas di luar menghafal dan Praksi lah ya. jadi dia praktek. Saya pikir ini bisa dijadikan konten. Tapi maksud saya apa saran antum teknisnya itu masuk di mana gitu? Karena sekolah ini kelas gitu. Sekolah alam, Saya aja. sekolah alam itu. Sekolah umum, Sekolah alam kita buat konsep ini. homeschooling. Homeschooling tapi rame-rame. Tapi rame-rame. Untuk sekolah sih banyak sih sebenarnya yang digarap. Ya kayak tadi pesantren motifnya. Kalau sekolah umum, kalau mau disusahin, bikin kuis. Itu sekarang udah belajar bahasa Inggris kan Pak? Di mix aja. Bahasa Inggrisnya ini apa arti bahasa Arabnya? Kayak coba lihat ke itu Putih Abu-Abu. Kontennya mereka tuh begitu, edukasinya mereka tuh dibikin play. Yang numpuk antri itu jawab. Nah itu dikimit bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Di samping promoin sekolahnya, juga promoin anaknya. Yes, banyak di situ kasih tips belajar, bermain yang baik. Ada nggak Belum sekolah? ada. Belum ada ya? Makanya saya mau masuk ke SMP anak saya ini, saya bilang bikin konten yuk. Daripada dua anak lihat yang pornografi segala macam, mereka lebih baik produktif gitu loh. Nggak ada kesempatan buat mereka ke sana. Dia Gitu loh. tak umpet ya. Ini gua ajarin sekali bener. Pada akhirnya mereka belajar. Memang kan SMP lagi panas-panas susahnya ya. apa? Lagi pengen tahu seksualnya Lebih tinggi. tinggi. Penasaran tinggi Kemarin banget. anak saya dibilang pelecehan seksual padahal dia itu anak introvert banget. Kita ke gurunya langsung. Ibu tanya sama guru yang lain, dia tuh introvert. Gak mungkin dia megang pinggang anak perempuan. Saya bilang gitu. Segitunya saya ngajar anak sampai SMP ini masih pelan-pelan kita coba masukin edukasi seks memang. Ya dia memang nggak kaget. Daripada nyuri-nyuri Ustaz nantinya handphone ditilang, curi-curi akhirnya buat nonton begituan. Sayang, otak mereka biar sebenarnya produktif buat ngampalin soal sambil buat ulangan segala macam kan ya. Ya ke situ arahnya kita. Bahkan mungkin ini baru ide lagi nih. Saya kadang-kadang suka lihat idenya. Bahkan mungkin hal yang mau diulangkan, yang mau dites di ulangan, dimasukin konten. So, mereka sambil belajar have fun, bisa menghasilkan uang mungkin. Kalau udah monetize, kenapa enggak? Pengalaman aneh Pak Presiden. Jadi ya dalam sekolah dan sama orang tua dan orang-orang tua lainnya yang ngajari kita itu, minimal di generasi kita lah. Itu kan ada hal-hal yang mereka tabu. Gak ngajari kita, akhirnya kita mencari tahu. Mencari tahunya pakai arrow, pakai bokep. Daripada gitu mendingan ajarin aja ya. Kan Ajarin gitu ya. sekalian. Ajarin sekalian. Makanya saya bilang, Bukan aku kemana. saya marahin anak saya, Papa marah ke kamu keras sekarang memang sudah waktunya. Karena SMP ini pembentukan karakter. Gitu. Iya. Nah itu tadi, jadi bisa dimasukin itu. Ini satu hal lagi yang memang buat kita itu adalah konten anak-anak itu pasarnya besar dan tidak di skip iklannya. Kalau dari sisi komersial, Nah, keren. bikin aja permainan yang anak-anaknya memang mendidik. Kayak misal mungkin main kereta api yang turun ulas tangga gitu kan, itu ada penjumlahan dan penambahan di situ. Ada matematik di situ. Bikin mainan itu yang edukatif. Mau dimix dengan Islamnya segala macam, bikin yang edukatif Islaminya. Mengenalkan bahwa sekolah ini internasional loh, nggak cuma modern juga, tapi keislamannya, agamanya juga ada. Dikombinasi begitu. Nggak perlu kita pakai baju, istilahnya baju ke Arab-Araban, topi segala, nggak perlu juga. Saya begini, saya juga pakai celana cingkrang, ini juga celana kain kan. Celana cingkrang saya dibilang Wahabi. Enggak, karena memang kepala kepanjangan, keinjek ujungnya keras jadi robek gitu. Akhirnya saya potong segini. Juga kalau becek segala macam kan nggak kena celananya. Sama juga ilmunya masih cetek, dibilang Wahabi juga nggak ngerti saya apa. Kemarin gua dibilangin bos, weh keren nih caranya nih. Gua tanya, cangkrangnya kenapa Pak? Karena cara saya lagi robek, kalau ada robek, kalau juga lagi robek, apa kecingkrangnya? Jadi kayak Michael Jackson, oh kan diejek gitu kan, kayak Michael Jackson. Gue bilang, keren dong, gue tinggal joget, hihi, gitu kan. Mingkem dia bos, mingkem dia. Aldebaran aja sekarang cingkrang sana. Ada orang cingkrang. Gitu. Iya, iya. Nah itu juga hal mendasar kayak saya sama istri saya sempat ribut masalah doa makan. Ini saya open ya. Istri saya kan nikop juga doa makan. Istri saya bilang cukup sampai Bismillah. Oke, fine. Semua juga Bismillah. Tapi saya bilang, salah nggak kalau saya Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi aku. Fima rojaktana dari rezekiku. Wa qina adzabannar, dan selamatkan aku dari neraka. Doa mah kapan aja itu Allah mustajab. Kita mah lagi ngapain juga harus doa, zikir bahkan.
Salah nggak saya? Tapi sebelumnya saya kan udah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik. Ribut saya gara-gara gitu. Beneran. Masalah kunut mah udah beda hal lagi ya. Itu yang saya nggak mau fikih masalahnya. Enggak. Banyak orang pinter Ustaz, saya ngeri. Cuma saya karena tahu dasarnya, saya bilang kalau di musola itu zaman kecil gue selalu ikut pengajian. Walaupun nungguin makanan doang, pas pengajiannya saya tidur. Tapi paling nggak ada yang nyangkut gizi di sini berapa. Nah itu, artinya gini maksudnya, kalau itu diedukasi, oke, mungkin kita memang membenarkan bahwa bukan membenarkan, memang ya oke, sampai Bismillah aja udah cukup. Itu kan edukasi. Doa makan Bismillahirrahmanirrahim. That's it. Itu adalah edukasi dan orang akhirnya ingat bahwa sebelum makan tuh harus Bismillah dulu bro. Simple, but kenal. Aja masuk toilet, anak 8 bulan ketawa itu. Kenapa yang buat Teletubbies itu kan juga ketawa. Kenapa nggak gue bikin gitu sih? Dan akhirnya gue bikin itu gitu loh, kayak gitu. Dan akhirnya berhasil. It works. Bos, pertanyaan. Barangkali mewakili teman-teman juga. Karena kan ini kebanyakan aktivis Islam. Jadi pertanyaannya begini. Kan ada kalau bagi orang yang belum bikin konten dan belum antum kan sudah di atas 500.000 TikTok bos. Beda sama kita ya 1.000 acan juga belum begitu kan. Ini udah 500.000 TikToknya. TikToknya tuh 500.000 gitu. Sampai 1.000-nya tuh udah dahsyat. TikTok ya, kalau level TikTok. Sampai dapat 1.000 aja. Itu dahsyat. Beliau tuh 500.000. Lalu IG-nya udah 300.000. IG 100, TikTok 100. Agak lupa lah. Ini saya ingetin dong. Terus, tanya begini. Apakah kita ini yang mau memulai mengonten ini, apakah harus se-extrovert ente, bos? Gimana? Saya memulai TikTok itu umur berapa itu? 40-an lah. Apa masih punya pasar gue 40-an? Katanya kan gitu. Dasar banget. Lucu gak sih gue 40? Masih pantas gak sih main TikTok 40? Sampai ada yang meragukan ya. Harry Hore, kalau tahu komika Harry Hore orang Depok, dia bilang saat itu. Tahun 2015 atau 2014 kan. Pap, lo ngapain sih bikin beginian? Her, gue nggak tahu. Allah lagi nunjukin gue setelah stand up. Gue kesini, Allah nunjukinnya. Gue cuma jalanin aja. Nggak tahu kedepannya apa. Tapi pada saat kita di posisi itu, kita lakukan yang terbaik. Istiqomah penting. 2014 apanya tuh? Mulai. 8 tahun, Pak. 8 tahun. Oh, TikTok baru 2 tahun yang lalu. TikTok baru pas pandemi. Pas pandemi TikTok. Ih, najis Pak, ya Allah, najis banget gue punya TikTok. Ih, apa jadinya gue punya TikTok ya? Orang pada ngomong apa gue punya TikTok? Berarti ente 2 tahun 500.000 ya? Gahar bener. 500.000. Gahar bener. Ya, gara-gara matematik, Pak. Oh, gara-gara sarjana sperma juga. Iya, itu viral. Ada yang viral kan? Banyak. Nah, itu maksud gara-gara viral tuh naik gitu follower. Kan kadang-kadang yang enaknya lagi, kalau mudah-mudahan dihitung pahala berlipat ya. Kita ajarin kebaikan. Let's say mungkin doa makan tadi. Soundnya dipakai orang, Pak. Dan mereka berdakwah juga. Betul. Artinya kayak sel kanker, jadi nyebar. Pahala kita insya Allah juga nyebar. Betul, Pak Dirjen. Jadi acara hari ini kan aku bikin beberapa iklan tuh. Bikin beberapa reels tentang acara ini. Poster ini aku bikin reels. Aku bikin poster tentang acara kegiatan hari ini. Aku bikin reels. Ketika bikin reels kan mencari audio. Di channelnya kalau channel-channel ngawur gitu kan, channel-channel netral gitu ya. Aku pakai beatbox atau pakai apa audionya gitu. Tapi kalau channelnya Islami, mikir kan Mahir Zain, keren sih, tapi bosan. Begitu nyari Mahir Zain, nongol dia. Bilang Papa Zidan ada suaranya, ada audionya. Kan gue pilih juga, gak cocok kan. Gue nyari lagu, jadi Papa Zidan gak cocok gitu kan. Nyari yang akhirnya Mahir Zain yang masuk, kayak gitu. Tapi intinya audio enak tuh masuk, bos. Di Instagram, di YouTube juga ada. Nah, kita ajak ahwat-ahwat di sini juga. Ahwat ini tugasnya bajuin pesantrennya itu. Jual online shop kan, bajuin buat dagang. Wardrobe by siapa? Tanggung pangoling. Cewek itu lebih Dunia dapat, akhirat dapat, selesai. Cewek emang lebih nafsu Santrinya, ya. iya, santrinya didananin nih sama ahwat ini nih. Mereka kan jual online banyak nih baju-baju muslim. Dananin santrinya. Bikin gitu kan wardrobe buat siapa? Kasih linknya atau ada di keranjang kuning. Jualan kita. Robana akhirnya fitunya hadana wabil akhir.